Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Septiani Suarja dari Poltekkes Kemenkes Banten. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai gangguan sistem indera. Nah, sebelum ke gangguannya, kita harus mengerti dulu nih, sistem indera itu apa. Sistem indera itu merujuk pada serangkaian organ yang bertanggung jawab untuk menerima informasi dan merespon rangsangan dari lingkungan sekitar. Manusia memiliki 5 indera utama, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Setiap indera memiliki fungsi khusus dalam mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar dan mengirimkannya ke otak untuk diproses. Sistem indera memainkan peran penting dalam membantu kita berinteraksi dengan dunia sekitar kita dan memperoleh pengetahuan tentang lingkungan. Tanpa sistem indera yang berfungsi dengan baik, kita tidak akan dapat merasakan atau merespon apapun dari dunia di sekitar kita. Apa saja sih organ indera manusia itu? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama itu ada mata sebagai organ penglihatan. Terdiri dari kornea, lensa, pupil, retina, dan saraf optik. Mata berperan dalam menerima cahaya dan mengubahnya menjadi impuls listrik yang dikirimkan ke otak untuk diinterpretasikan sebagai gambar. Yang kedua itu telinga atau organ pendengaran. Terdiri dari telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga menerima gelombang suara melalui saluran pendengaran dan mengirimkan sinyal tersebut ke otak untuk diterjemahkan sebagai suara. Telinga juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga ada hidung sebagai organ penciuman, mengandung reseptor penciuman yang mampu mendeteksi berbagai aroma dan bau. Informasi tentang bau tersebut dikirim ke otak untuk diinterpretasikan. Yang keempat ada lidah sebagai organ pengecap. Lidah memiliki ribuan papila rasa yang mampu merasakan rasa makanan seperti manis, asin, pahit, asam, dan umami. Informasi rasa makanan ini dikirim ke otak melalui saraf kranial. Nah, yang terakhir ada kulit sebagai organ peraba. Kulit merupakan organ terbesar yang mengandung reseptor sentuhan, suhu, tekanan, dan nyeri. Informasi dari reseptor kulit ini dikirimkan ke otak melalui sistem saraf tepi. Nah, yang selanjutnya yaitu gangguan sistem indera. Yang pertama itu gangguan pada mata. Ada miopi, kondisi di mana mata tidak bisa fokus pada objek jarak jauh. Ini disebabkan oleh kelengkungan kornea atau lensa yang berlebihan. Yang kedua itu ada katarak, terjadi ketika lensa mata menjadi keruh, menyebabkan penglihatan buram, biasanya terjadi akibat penuaan atau faktor genetik. Yang terakhir ada glaukoma, yaitu suatu kondisi di mana tekanan dalam bola mata meningkat, merusak saraf optik, dan dapat menyebabkan kebutaan jika tidak diobati. Gangguan yang selanjutnya pada telinga. Yang pertama itu ada tinnitus, yaitu gangguan pendengaran yang ditandai dengan denging atau berdesing di telinga tanpa adanya sumber suara eksternal. Yang kedua itu ada vertigo, merupakan sensasi pusing atau perasaan berputar sehingga pasien merasa seperti dunia bergerak tanpa kontrol. Yang ketiga ada otitis media, yaitu infeksi telinga tengah yang biasanya terjadi pada anak-anak dan menyebabkan rasa sakit, penggangguan pendengaran, dan demam. Gangguan yang ketiga yaitu pada hidung. Yang pertama itu sinusitis, yaitu peradangan dan infeksi pada sinus yang menyebabkan hidung tersumbat, nyeri wajah, dan gangguan penciuman. Yang kedua itu ada rinitis alergi, yaitu reaksi alergi pada saluran hidung yang disebabkan oleh debu, serbuk sari, atau alergen lainnya. Gejalanya termasuk bersin-bersin, hidung gatal, dan pilek. Yang selanjutnya gangguan pada lidah. Yang pertama itu ada dysgeusia atau gangguan rasa lidah yang membuat penderita mungkin merasakan rasa logam, asam, atau pahit secara kronis. Yang kedua itu ada glossitis, yaitu peradangan lidah yang dapat disebabkan oleh infeksi, trauma, atau reaksi alergi. Nah, gangguan yang terakhir itu pada kulit. Yang pertama ada eksim, yaitu kondisi kulit yang ditandai oleh ruam merah, kulit gatal, dan kering. Eksim bisa disebabkan oleh faktor genetik, alergi, atau stres. Yang kedua itu ada karsinoma sel basal, yaitu jenis kanker kulit yang paling umum. Biasanya terjadi di area yang terpapar sinar matahari secara berlebihan. Selanjutnya di sini ada penata laksanaan. Yang pertama yaitu konsultasi dengan dokter spesialis terkait, misalnya dokter mata, THT, atau syaraf untuk melakukan evaluasi dan diagnosis yang tepat. Yang kedua terapi medis seperti penggunaan obat-obatan untuk mengurangi gejala atau mengatasi infeksi. Yang ketiga ada terapi fisik seperti latihan atau rehabilitasi untuk membantu pemulihan fungsi tubuh. Yang keempat ada terapi syaraf seperti terapi wicara atau terapi okupasi untuk meningkatkan fungsi sensorik
motorik dan motorik. Yang kelima, ada tindakan pembedahan jika diperlukan untuk memperbaiki kerusakan fisik pada organ atau sistem indera. Yang keenam, ada pencegahan lanjut seperti perubahan gaya hidup atau penggunaan alat bantu, misalnya kacamata atau alat bantu dengar, untuk meminimalkan risiko kecacatan atau gangguan lebih lanjut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.